Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika, materi bilangan bulat. Pada hari ini kalian akan belajar operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kalian harus bisa menjelaskan dan melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Banyak hal dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, seperti naik dan turunnya suhu atau selisih suhu yang ada di sekitar pegunungan. Seperti halnya menghitung kedalaman atau naik dan turunnya kapal selam ada kaitannya dengan operasi hitung bilangan bulat. Kapal selam memiliki katup udara bertekanan, lubang penggenang, dan tangki pemberat di antara lambung dalam dan lambung luar. Agar dapat menyelam, tangki pemberat diisi dengan air laut, sehingga berat kapal bertambah besar dan massa jenis kapal selam lebih besar daripada massa jenis air laut. Dan untuk mengapung kembali, air laut dikeluarkan dari tangki pemberat supaya massa jenis kapal selam lebih kecil daripada massa jenis air laut di sekitarnya. Dalam operasi hitung bilangan bulat, perhatikanlah tanda positif dan negatif. Serta dalam menjumlahkan atau mengurangkan operasi hitung bilangan bulat, berlakulah sikap adil agar hasilnya seimbang. Oke, sekarang kita masuk ke materi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Pahamilah dan hafalkanlah sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat berikut. Mempunyai 4 sifat. Sifat yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Sifat yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Sifat yang ketiga, tanda positif berarti maju. Dan sifat yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Sembilan ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Gambarnya seperti ini. Kemudian langkah kedua, penjumlahan artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 6 atau negatif 6 artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Soal berikutnya, dalam kurung minus 8 ditambah 4 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 8 atau negatif 8 artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Gambarnya seperti ini. Langkah kedua, penjumlahan
artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan 4 atau positif 4, artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan. Jadi, hasil dari minus 8 ditambah 4 adalah minus 4. Soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama. Bilangan minus 7 atau negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan minus 3 atau negatif 3, artinya bilangan tersebut mundur 3 langkah ke belakang. 1, 2, 3. Jadi, hasil dari dalam kurung minus 7 ditambah dalam kurung minus 3 adalah minus 10. Latihan selanjutnya. 4 dikurang dalam kurung minus 5 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan 4 atau positif 4, artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. 1, 2, 3, 4. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik arah dari langkah 1. Langkah ketiga, minus 5 atau negatif 5, artinya mundur 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, hasil dari 4 dikurang dalam kurung minus 5 adalah 9. Latihan soal berikutnya. Dalam kurung minus 7 dikurang 3 sama dengan titik. Cara mengerjakannya, langkah pertama, bilangan minus 7 atau negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik. Langkah ketiga, bilangan 3 atau positif 3, artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Jadi, hasil dari dalam kurung minus 7 dikurang 3 adalah minus 10.